Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya, di channel YouTube saya, yaitu Damai Pulauku. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana ciri-ciri tekukur jantan dan bagaimana ciri-ciri tekukur betina. Baik, kali ini saya akan mencoba mulai mengupas dengan real bagaimana ciri-ciri tekukur jantan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel saya supaya kita bisa berbagi informasi dan bukan menggurui. Baik, untuk tekukur jantan tentunya bagi pemula harus memperhatikan satu body. Body yang saya maksud di sini adalah pertama kepala. Kepala itu biasanya tekukur jantan memiliki bentuk, ada 4 bentuk kepala. Ada kepalanya bentuk buah pinang, ada yang bulat, ada yang segi 4, kemudian ada yang modelnya lebih menonjol ke belakang. Kepala-kepala ini tentu memberikan satu penjelasan terhadap kita bahwa mental, kemudian bobot, kemudian segala tentang tekukur itu bisa kita lihat dari kepala mestinya. Tetapi untuk pemula mungkin agak sulit, tetapi saya akan gambarkan secara umum. Kepala tekukur jantan biasanya memiliki kepala yang lebih gede. Mesti nanti tekukur betina juga memiliki kepala gede, namun kita bisa menilai atau membedakannya dari pertama lihat paruhnya. Jantan memiliki paruh yang lebih panjang. Andai pun memiliki paruh pendek, jantan memang agak kurang, tetapi biasanya dominasi tekukur jantan itu memiliki paruh yang lebih panjang. Yang kedua nanti bisa diperhatikan dari posisi alis. Alis yang saya maksud itu persis di ujung paruhnya itu ada garis menghadap atas yang tembus ke mata. Itu perlu diperhatikan, alisnya seperti agak tipis sekali. Ini untuk yang betinanya. Untuk jantannya lebih dominasi, lebih jelas untuk alisnya. Kemudian mata jantan biasanya itu lebih lebih kebuka gitu bahasa saya, dan bukan sipit. Tetapi ada juga jantan itu memiliki mata yang sipit, tetapi agak jarang dominasinya. Itu dari sisi kepala. Kemudian leher, biasanya untuk jantan leher itu lebih pendek, bukan lebih panjang. Biasanya betina lebih panjang lehernya, dan untuk jantan lehernya itu lebih pendek. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian lehernya lebih kecil untuk yang betina. Jadi kalau kita ngelihat di pasar pilih burung itu mestinya harus diperhatikan lehernya. Kalau lehernya lebih kecil itu pasti betina. Dan kalau lehernya lebih besar, dalam kondisi burung itu keadaan takut, stres di dalam kurungan, itu kita bisa lihat nanti, oh burung ini kelihatan jantan dan betina. Kemudian kalung. Kalung untuk jantan itu lebih besar, Maksudnya lebih besar di sini adalah rentan jarak panjang dari atas ke bawah itu lebih dominasi, jantan itu lebih panjang dan betinanya lebih pendek. Itu perlu menjadi catatan kita juga. Yang berikutnya kita bisa perhatikan dari dada. Dada biasanya yang jantan itu lebih besar. Kenapa? Kita bisa lihat dadanya nanti lebih ke depan, lebih besar, kemudian lebih panjang ketimbang yang betina. Yang betina lebih kepes, lebih agak ke dalam. Itu betinanya. Kemudian sayap ini yang cenderung sangat membedakan mana tekukur jantan dan betina. Sayap biasanya lebih panjang untuk yang jantan dan betina lebih pendek. Posisi sayap itu juga sangat penting. Posisi sayap betina biasanya sayapnya itu juga agak ke atas, di belakang itu agak naik, kemudian ekornya lemas, itu untuk betina. Tetapi juga jantan agak keras. Jadi posisinya ekor lebih pendek, kemudian sayap lebih pendek, itu untuk betina. Jantan biasanya dominasi panjang, sayap panjang, ekor panjang. Tapi panjang yang dimaksud adalah sesuai dengan panjang sayap antara ekor. Itu untuk posisi sayap dan ekor. Kemudian kita bisa lihat juga di posisi kaki. Biasanya tekukur jantan lebih tinggi dan tekukur betina lebih pendek.
Ini untuk posisi kaki. Ini menjadi gambaran awal, gambaran sederhana yang kita bisa membedakan mana jantan dan mana betinanya. Yang kedua, ini yang paling real, cara membedakan kukur jantan dan betina itu secara gampangnya seperti ini. Kita bawa satu tuk kukur ini untuk menguji. Kita bisa tempel dengan kukur jantan yang sudah nguku, yang sudah galak. Kalau ditempel, ketika burung jantannya ini nguku, jika dia betina, dia akan memberikan respon itu, dia akan memutar, bergerak seperti tidak ingin mengukur, tetapi lebih kepada ingin saling mengenal dengan burung yang nguku ini, dengan burung. Tetapi kalau jantan, dia memilih diam. Ketika dikuku, dia akan diam, dia tidak mau ngerespon. Berarti dia ini jantan. Kalau nanti beli burung sama kawan, cari burung sama kawan, tes dia dengan burung yang sudah nguku. Bawakan burung nguku, kasih dekat jarak 1 cm, tempel. Kalau burung yang jantan ini nguku, terus yang satunya yang kita anggap ini betina atau jantan, itu masih dipertanyakan, nanti dia akan memberikan respon. Ketika burung ini nguku, kuku misalkan, ini yang kalau dia betina, dia akan memberikan respon, dia akan muter, dia akan bergerak, kemudian dia akan menggerakkan bulu kepala seperti dia ingin dipasangkan. Itu. Tapi kalau dia jantan, ini burung masih liar, dia akan dia akan diam, tidak akan memberikan respon. Tetapi kalau betina, meski dia sudah masih stres, dia akan memberikan respon. Itu untuk membedakan mana yang jantan dan mana betina. Yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan pemula khususnya, semua burung itu tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar, tidak ada yang pisnya itu sama. Sepintas kalau orang memperhatikan, burung ini kok semuanya sama burung kukur, tapi pada dasarnya semuanya beda. Yang membedakannya adalah dari pis. Ketika kita pandang satu burung kawan, satu burung yang lain, kita perhatikan tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar, pasti semuanya mirip. Sepintas pis burung ini perempuan atau jantan, betina atau jantan, langsung kita bisa lihat. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, untuk membedakan jantan dan betinanya nanti adalah di suara. Di suara ketika dia sudah bunyi. Biasanya burung kukur jantan bunyinya itu pasti. Biasanya itu burungnya pasti, bunyinya pasti. Tetapi kalau betina, dia lebih kepada seperti ragu-ragu untuk berbunyi. Jadi kalau jantan teguh truk tuk, tapi misalnya kalau betina tugu tuk, dia agak lemah, pukulannya agak lemah. Jadi dari sana, meski suara betina banyak yang besar suaranya, tetapi alunan pukulan suaranya itu berbeda. Yang membedakannya nanti adalah di suara tekanannya, kemudian di kepastian suara tadi yang saya maksud. Jadi jangan anggap betina itu juga tidak berbunyi, atau malah dia sangat kuat berbunyi. Namun untuk membedakannya, dia tidak bisa nguku. Untuk betina meski dia sudah gacor dan suaranya tidak keras yang saya maksud ini tidak pasti. Kalau jantan sudah pasti, dia pasti nguku, dia pasti keluarkan lantang suaranya. Kalau memang kristal, ya kristalnya keras. Kalau dia memang suaranya nge-a, ya suara a-nya keras. Tapi kalau betina tidak mungkin bisa nguku dan dia tidak mungkin bisa mengeluarkan suara kerasnya. Mungkin hanya ini jawaban saya kepada kawan-kawan. Mohon maaf saya tidak menggunakan contoh karena memang saya masih dalam posisi kerja. Hari ini saya masih bekerja. Tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan saya di akun YouTube saya, kemudian di Facebook Pika Kukur Lombok, seperti inilah jawaban kira-kira. Dan mohon maaf sekali lagi saya bukan menggurui, tapi ini kita membagi informasi dan pengalaman. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salam Kukur Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.